Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Rehan Motor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai seputar dial pada mesin sepeda motor. Pada proses dial yang akurasi tentunya, langkah pertama kita harus mengetopkan pada posisi magnet serta memasangkan dial gauge khusus melalui lubang busi agar mengetahui titik presisi pada nilai TDC. TDC merupakan singkatan dari Top Dead Center atau sering disebut TMA atau titik mati atas. Dan sedangkan BDC merupakan singkatan dari Bottom Dead Center atau sering kita sebut TMB atau titik mati bawah. Dan saat proses dial, kita tidak asing juga dengan istilah LSA atau singkatan dari Loop Separation Angle. Baik, kita akan melanjutkan proses dial lagi ya. Dan setelah kita menentukan pada magnet sudah posisi top dan kemudian pada sentrik juga betul-betul di titik panah atas pada blok. Pada proses ini jangan sesekali kita melihat dari garis adjuster gear sentriknya, karena ini patokan sementara untuk mengetahui nanti titik LSA atau Loop Separation Angle, atau kita sering menyebut dengan istilah durasi. Nah, kita akan menentukan titik mati atas pada piston, pada top, pada magnet ya. Ini kebetulan yang kita pegang ini motor Mio. Jadi titik top itu berada pada huruf I pada magnet. Dan selanjutnya pada sentrik atas terdapat panah pada bagian block head. Bila sudah demikian, saya sarankan untuk memajukan busur derajat senilai 10 derajat dari nilai TMA atau TDC. Artinya kita memutar busur derajat hingga ke 10 derajat. Reaksi yang ditimbulkan pada plato klep atau pada rocker arm, posisi menekan dua-duanya. In dan X itu sama-sama menekan, sehingga pada dial gauge menunjukkan angka 344. Dengan kata lain, lobe noken as sedikit membuka kedua dari katup in dan X. Dalam langkah seperti ini juga sering disebut dengan overlap noken as. Jadi pada nilai busur derajat itu 10 derajat dan akan menunjukkan angka 344 pada dial atas bawah atau disebut dengan langkah overlap. Dan selanjutnya kita akan mencari di mana titik tertinggi terbukanya klep in. Oke, kita akan memutar busur derajat perlahan, pelan-pelan sampai menemukan titik tertinggi in open. Oke, angka pada busur derajat menunjukkan ke angka 13 derajat pada terbuka katup in tertinggi. Oh ya, perlu diketahui kawan-kawan, pada saat kita proses dial itu kalau bisa menyediakan buku atau selembar kertas serta berikut dengan pulpen agar kita menulis angka dari yang kita ukur, sehingga kita akan menemukan nanti titik LSA atau disebut dengan durasi. Jadi agar tidak lupa aja ya. Nah, di sini tadi kita menemukan in opennya 13 dan in close-nya itu 72. Dan berikut pada X itu X open-nya 53 dan X close-nya 34. Ini saya langsung skip aja ya, jadi tidak memperpanjang durasi waktu. Yang penting saya kasih paham itu yang inti-intinya saja. Setelah yakin betul-betul presisi dan sudah cocok dengan data riset kita dapat mengencangkan keempat baut dari adjustable gear sentriknya. Lalu bagaimana kita mendapatkan hasil data riset kita? Yaitu dengan menjumlahkan atau menghitung nilai dari LSA tersebut. Nah, ini merupakan rumus dari dial ya, untuk menentukan nilai LSA. Nah, rumusnya begini. Durasi in dibagi 2 dikurangi angka bukaan in, ditambah durasi X dibagi 2 dikurangi angka tutup X dibagi 2. Nah, pada satu contoh LSA sama dengan 276 dibagi 2 dikurang 34.
ditambah 277 dibagi 2 dikurang 35 dibagi 2. LSA sama dengan 104 dibagi 103,5 dibagi 2, yaitu hasilnya 103,75. Nah, itu hasil riset. Atau bagi kawan-kawan yang malas menghitung secara manual atau secara tertulis, bisa mendownload aplikasi motoran pada Play Store ataupun Apple Store untuk mengkalkulasi secara otomatis. Tinggal memasukkan pada tabel saja berapa nilai durasi in, angka bukaan, serta angka tutup pada in dan X, sehingga dapat menentukan atau dapat melihat hasil riset pada aplikasi tersebut. Setelah dihitung serta dikalkulasi dan mencatat dari hasil riset, apabila kurang puas, bisa mengulang kembali dengan menggeser dari adjustable gear centricnya dengan menggeser 1 mili, dan berapa hasilnya bisa dibandingkan dengan riset pertama, riset kedua, ketiga. Nah, di situ nanti akan dapat mana profil yang lebih enak. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi sangat gampang dalam mendial pada mesin sepeda motor. Sebagai kesimpulan, proses dial merupakan menghitung kembali atau mengkalkulasi ulang pada fisik komponen sepeda motor yang kita pasangkan sesuai dari data riset yang sudah kita tentukan atau kita cari dari fisiknya yang sudah kita pertimbangkan, dan itu akan menjadi tingkat atau profil pada sepeda motor kita. Tidak heran, terkadang motor itu enak di putaran atas saja, dan ada juga yang terkadang enak hanya di putaran bawah. Jadi kita akan mempertimbangkan, yaitu dengan menentukan hasil riset tadi, atau bisa disebut dengan profil. Mungkin apabila kawan-kawan ada yang bertanya, apakah dengan mendial motor membuat motor itu otomatis kencang gitu? Dengan hanya cukup modal mendial motor itu menjadi kencang atau menjadi embel-embel racing? Tidak. Mendial hanya mempertimbangkan alat atau komponen yang kita pakai, yang kita pasangkan pada mesin motor kita. Dengan mendial, kita tahu bagaimana karakter mesin kita, bagaimana profil pada mesin motor kita. Sejatinya pada setiap komponen sepeda motor, apabila itu berhasil, apabila dikatakan berhasil ya, tidak gagal, setiap pada komponen sepeda motor yang kita pasangkan pada dalam mesin, apabila berhasil, itu akan meningkatkan performa 5 hingga 15% per komponennya. Itu apabila berhasil. Dan apabila gagal, itu tidak akan meningkatkan 5 sampai ke 15% saya sebutkan tadi per satu komponen. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan silakan dicantumkan pada kolom komentar apabila terdapat pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan video kami yang lebih menarik lainnya.